Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ashkurullah azza wa jal bi ni'matihi la tuhsuha. Apa kabar Bapak semuanya, sehat? Alhamdulillah, insyaallah terlihat ya, wajah-wajah yang meskipun kelihatan lelah ya. Lelah karena kita Allah anugerahkan bulan Ramadan ini saum ya, yang tentunya fisik kita tidak seperti biasanya, yang kalau haus kita harus menahan, yang kalau lapar kita harus kuat menahan juga. Maka semoga Allah anugerahkan kita semuanya yang ada di sini limpahan keberkahan bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur atas banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semuanya sering mendengar surah An-Nahl ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalaulah seandainya manusia berupaya untuk mau atau pengen mengetahui nikmat Allah itu seperti apa banyaknya, maka jawabannya adalah mustahil kita ini bisa menghitung nikmat-nikmatnya. Nikmat apa saja ikhwatul iman ya, sekarang ini, siang ini Allah anugerahkan kita sehat itu nikmat. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama pas khutbah Jumat di daerah Cempaka itu, DKM. DKM-nya itu umurnya sudah 70 lebih, 70 tahun lebih. Cerita, Ustaz, 1 tahun saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nggak bisa ke masjid. Tuh kenapa, Pak? Sakit. Tahu sakitnya apa, Pak? Ketarik urat ke belakang itu ketarik. Jadi sampai jangankan untuk berdiri, duduk saja sakit. Apa kalau mungkin penyakit yang kita kenal apa? Kalau orang Jawa kecetit ya, atau urat saraf kejepit ya. Jangankan untuk berdiri, duduk saja susah. Maka saya nggak bisa. Berjalan pun sakit. Yang alhamdulillah biasanya saya istiqomah sholat 5 waktu ke masjid, nggak bisa lagi saya sholat. Ya udah saya sholat di rumah. Dan itu kesedihan yang luar biasa saya rasakan. Nggak bisa ke masjid, nggak bisa jamaah. Lihat Pak, orang-orang soleh itu Pak. Terus kemudian saya berusaha untuk berobat, ya kan, berobat alternatif ke dokter. Ya qadarullah nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya Pak, selama 1 tahun itu bermunajat beliau, bermohon, ya Allah berikan kesembuhan supaya aku bisa berjamaah lagi ke masjid. Maka alhamdulillah tiba waktu subuh, tiba-tiba beliau itu duduk nggak sakit, berdiri kok rasanya enak gitu. Berjalan agak sakit-sakit sedikit tapi bisalah gitu. Dan alhamdulillah tiba-tiba bisa berjalan dan langsung subuh itu juga beliau ke masjid. Ketika saya mendengar curhatan ini the real story ya, cerita nyata, saya teringat ada kalimat indah dari seorang ulama, bahwasanya beliau Ibnu Munkadir, namanya ulama besar. Beliau menyampaikan, bagi saya ma baqiya laddatud dunya illa thalas, bagi saya kenikmatan dunia itu tersisa cuman 3. Nah, Pak, orang soleh itu gitu Pak, ngelihat kenikmatan itu bukan kayak kita melihat kenikmatan dunia gitu ya. Mereka melihat kenikmatan dunia bagi saya cuma 3. Apa itu? Yang pertama, sholatul jamaah, sholat berjamaah. Kita bisa sampai di sini ya, itu karena taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang-orang yang di bawah sana dimudahkan ke sini Pak, saya yakin ini kayak Jumatan nih, nggak cukup, karena banyak kan yang masih di bawah.
ya, karena bapak-bapak Allah berikan taufik, pertolongan, kemudahan, ya, wah pengen jamaah ke masjid meskipun agak naik ke atas ya kan, kalau P8 ya tadi saya nggak bisa naik lagi, harus jalan kaki, nggak apa-apa jalan kaki, itu anugerah dari Allah, itu nikmat. Kalau udah nyampe sini enak Pak, bisa melaksanakan sholat jamaah ya, setelah ini sholat sunnah ba'diyah, nikmat Pak. Itu yang dirasakan ulama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah qiyamul lail. Wah, kalau qiyamul lail ini level yang berbeda memang. Kalau kita berusaha untuk pengen bisa qiyamul lail itu nggak semua orang bisa memang. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai guruku, setiap malam aku berusaha untuk bisa sholat tahajud. Aku sudah siapkan bejana untuk aku wudhu, tapi nggak tahu kebablasan terus. Mungkin kayak kita nyiapin alarm gitu ya. Ya Allah, nanti malam saya pengen sholat malam ya Allah. Udah alarm istri dipinjem, alarm dia dipakai. Bangun karena bunyi berisik kan. Bangunnya apa Pak? Matiin lagi, tidur lagi. Kayak gitu biasanya. Berat. Apa kata gurunya? Kamu belum bisa qiyamul lail bukan karena masalah bejanamu. Kalau perkara kita bukan perkara alarmmu, bukan. Qayyatuka bidunubika, karena masih banyak kemaksiatan yang kamu lakukan, maka susah bagimu untuk bisa qiyamul lail. Kamu sholat malam itu adalah maqamam mahmuda, itu kedudukan orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih setahun bisa qiyamul lail sekali saja ya masih alhamdulillah Pak. Apalagi kalau kita bisa setiap hari. Bahkan ada seorang ulama menyampaikan begini, qiyamul lail itu adalah madrasatun najah. Kalau pengen urusan kita selesai, dimudahkan ya, perkara-perkara dunia dimudahkan, maka sholat malamlah. Nah, jadi ulama tadi menyampaikan kenikmatan yang kedua adalah sholat malam. Yang ketiga apa? Yang ketiga liqaul ikhwan, ketemu sama teman-teman soleh. Nanti akan ada kaitannya sama tema kita ini. Tema kita ini kan mensyukuri umur. Kenapa ketemu sama teman-teman itu menjadi anugerah yang luar biasa. Orang-orang soleh itu seneng kalau ketemu, ya kalau bahasa kita ngopi lah Pak, ngopi. Ketemu, tapi ya teman-teman baik ya, kalau ketemu di situ ngobrol masalah usaha, masalah bisnis, masalah keluarga, apalagi kadang-kadang masalah keilmuan, wah luar biasa itu. Orang-orang soleh seneng Pak. Kenapa? Ada sebuah artikel ya. Ini artikel di Barat pernah dibahas sama binaragawan Indonesia paling terkenal. Saya yakin tahu nih siapa Pak binaragawan terkenal di Indonesia Pak. Adi Rai. Itu beliau pernah bilang gini. Adi Rai pernah bilang gini. Saya pernah membaca artikel tentang umur. Tentang apa? Umur. Katanya umur pendek itu disebabkan beberapa faktor. Dan rupanya itu salah gitu ya. Rupanya itu apa? Salah. Katanya umur pendek disebabkan karena merokok. Itu enggak benar katanya. Artikel itu menyampaikan penelitian ya, itu penelitian enggak benar. Banyak enggak Pak yang ngerokoknya kenceng umurnya panjang-panjang. Wow, ini. Tahu, ada salah satu orang Indonesia yang pernah dinobatkan sebagai orang yang paling tua di dunia. Orang paling tua di dunia dari Sragen, namanya Mbah Goto. Tahu umurnya berapa Mbah Goto itu Pak? 146 tahun. Di sini paling banter berapa di sini? Kalau saya lihat wajah-wajah saya ini 40-an lah. 50 ada 50. Kalau ada nggak kelihatan 50-nya. 146 tahun, Mbah Goto namanya Pak, di Sragen Pak. Itu udah jalan harus dipapah, harus dibantu jalannya. Keinget apa? Daya ingatnya sudah hilang. Sama anak sendiri saja lupa Pak. Pikun ya, pikun. Tapi sama rokok dia nggak lupa Pak. Di rokokku, jadwal merokok dia itu tahu. 146 tahun. Ini saya bukan memotivasi yang rokok tambah kencang rokoknya ya, wah berarti saya panjang umur, bukan. Nanti saya lanjutkan. Jadi tidak benar kalau yang namanya umur pendek itu dengan merokok jadi umur, bukan.
Ada juga menyampaikan surbul khamr, apa surbul minum-minuman keras. Banyak orang di barat itu hobinya ya minum-minuman keras. Nauzubillah. Ya, tentu ini hal yang harus dijauhkan. Tetapi umurnya panjang-panjang. Rupanya artikel penelitian itu, penelitian ini ya secara ilmiah mengatakan umur pendek itu karena apa? Karena apa? Tahu? Ketika orang menutup komunitas dari silaturahim, artinya jarang keluar, jarang nggak punya circle pertemanan ya. Biasanya kalau ada hobi kan ada hobi sepeda, hobi badminton, hobi hiking, hobi macam-macam ya, itu kan punya circle ya. Ini nggak punya dan memang nggak mau, di rumah aja, ada masalah dipendem sendiri, nggak ngomong sama siapa-siapa. Nah itu artikel itu mengatakan itu bisa membuat umur orang pendek. Kenapa? Secara kesehatan orang kalau punya masalah dipikir sendiri, nggak ada tempat sharing ya, udah gitu ibadahnya juga nggak jelas, akhirnya apa? Stres. Kalau stres imunitas turun, kalau imunitas turun banyak penyakit ya, banyak penyakit. Nah ini penelitian ala-ala barat lah ya. Apa hubungannya sama Islam, Pak? Itu sudah dibahas sama Rasulullah, Pak. Rasulullah pernah menyampaikan kalau kamu pengen man ahabba an yubsatalahu fi atharihi, kan gitu. Rasulullah pernah menyampaikan barang siapa orang yang pengen dikasih umur panjang, pengen dikasih rezeki luas, banyakin silaturahim. Makanya kalau pengen umur panjang, Pak, sering-sering ngumpul nggak apa-apa, tapi artinya sering-sering di sini ada kapasitasnya lah ya. Mungkin sekali dua kali ketemu teman-teman atau pengajian, nah itu kita ikut, Pak. Acara-acara positif itu seneng, Pak. Kita ini kalau ada masalah ketemu temen ngobrol gitu bisa cair. Waduh, kayaknya masalah saya berat banget, ketemu temen masalahnya lebih berat dari saya, jadi enteng, Pak, masalahnya. Nah, minimal gitulah ya. Maka ini yang membuat kita jadi sehat ya. Kita ketemu teman, liqaul ikhwan. Makanya Hasan Al-Basri pernah menyampaikan bahwasanya perbanyaklah aksiru asdiqail mu'minin, banyakin teman-teman yang baik, banyakin teman-teman yang soleh, karena nanti yaumul qiyamah mereka bisa memberikan kamu syafaat ya. Terus hubungan umur kita ini apa, Pak? Sekarang saya tanya Bapak-bapak rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya Bapak memilih umur dipanjangkan sampai berapa, kira-kira angka berapa yang Bapak mau tulis? 80? 100? Saya pernah dapat kiriman temen tuh, Pak, pengacara kondang di Indonesia, tahu ya, namanya Hotman Paris. Itu ngumpulin teman-temannya, dia yang manggil pakar kesehatan yang tentunya dibayar mahal untuk apa ya, membersihkan apa itu namanya, usus dicuci, terus apa pokoknya dibersihkan dalam rangka mereka itu pengen umur sampai 120 tahun, Mbak. 120 tahun. Padahal, Pak, kita ini kalau dikasih umur sampai 100 jangankan 100, Pak, 90 tahun lah, 90 tahun. Kira-kira temennya masih ada nggak sih, Pak? Ya kalau pensiunan itu kan ada, kalau di Telkom tuh ada istilah P2Tel, jadi perkumpulan pensiunan gitu. Tapi kalau udah 90, 100 tuh udah celingukan, Pak. Nih temenku mana ini, sudah nggak ada semua. Artinya gini, rupanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Siapakah orang yang terbaik? Apa kata Rasulullah? Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang dia itu dikasih umur panjang, tapi dengan panjangnya umurnya itu dia tidak lalai. Jadi panjang umur tapi penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah itu yang kita cari, Pak. Nah, berapa umurnya? Kalau Rasulullah pernah menyampaikan umur umatku kata Rasulullah baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau kita sudah 50 ya mendekati 60 lah. 60 dikasih, alhamdulillah Allah kasih umur sampai 70. Nah itu standar itu.
Itu standar SNI ya Pak, standarnya Rasulullah itu. Kalau lebih lagi alhamdulillah. Paling tidak Pak, kita ini dianugerahkan ya Pak, walaupun umur panjang dengan 70 tapi masih sehat. Buat apa kalau kita umur pendek? Ada sekarang ini penyakit macam-macam Pak. Umur 30 saja sudah banyak yang kena stroke. Nah, maka pakar menyampaikan kedokteran itu, penyakit itu sebetulnya bukan karena ya selain kondisi udara apa segala macam, tapi paling menentukan apa? Pikiran kita. Maka kenapa Islam menyampaikan bahwasanya carilah ya dalam hidup kita ini. Rasulullah pernah menyampaikan hadis riwayat Ahmad. Albirru ma sakanat ilaihi an-nafas watma'anna ilaihi al-qalbu. Kebaikan itu yang membuat hati kita tenang. Kebaikan itu yang membuat jiwa kita tentram. Nah, bisa dipahami ya. Kita sholat, habis ini tilawah, habis ini zikrullah, habis ini kegiatan bekerja lillah karena mencari ridha Allah. Itu kebaikan semua Pak. Dan itu menenangkan hati. Saya setiap bulan itu ada kajian di KPK Pak. KPK tahu ya, ada 4. KPK itu gedung penjaranya itu ada 4. Ada KPK Merah Putih, KPK C1 Guntur sama Pomal. Itu kalau kita masuk ke situ Pak, kita tidak menemukan narapidana yang bertato, mukanya serem, enggak Pak. Orangnya rapi-rapi Pak, orangnya bersih-bersih Pak, orangnya pinter-pinter Pak. Ini repot ya, kita tahu Syiah di depan ada mantan menteri, ada mantan DPR. Saya cuma berpikir ketika saya masuk di tempat-tempat itu, wallah, ini orang-orang kalau dilihat dari kacamata dunia ya, jabatannya dia dapat, secara finansial gajinya gede, ya betul ya. Tetapi ketika hatinya tertutup dengan dunia saja, ambisi dunia saja, atau paling simpelnya begini, mereka adalah orang-orang yang mencari kesenangan tetapi lupa mencari ketenangan. Saya ulangi lagi, banyak orang yang mencari kesenangan tapi lupa mencari ketenangan. Korupsi itu seneng Pak, enak, ngambil duit miliaran ya. Seneng, nggak ketahuan, oh seneng, tapi demi Allah hatinya tuh nggak tenang sebetulnya, nggak tenang. Senengnya sesaat, tapi dia mikir nanti, kalau ketahuan gimana gitu ya. Oke, kalau nggak ketahuan gimana? Apakah ada koruptor nggak ketahuan? Banyak Pak, sampai dia pensiun nggak ketahuan. Tapi nanti ketika dia menjelang wafatnya, atau ketika dia sakit, atau ketika dia kena musibah, dia ingat, nggak tenang lagi dia Pak. Bagaimana nanti pertanggungjawabanku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita ini dikasih Allah umur itu harus banyak mikir Pak. Sekarang kita umur berapa, dan pencapaian terbaik kita dalam agama ini apa gitu ya. Pencapaian terbaik kita dalam agama dengan umur yang Allah kasih ini apa? Nah, misalkan itu, ya Rob, saya ini sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi saya belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu poin Pak, itu harus dipikirkan banget Pak. Saya ketemu orang Telkom yang dia curhat bahwasanya saya malu sama anak saya Ustadz. Saya mau pensiun, anak saya pulang dari pesantren, ngaji, suaranya enak, tajwidnya enak, saya tuh terenyuh dan saya malu gitu. Saya malu, kok saya nggak bisa. Akhirnya dia belajar Pak, 3 tahun sebelum dia pensiun dia belajar Pak, sampai lancar Pak. Alhamdulillah sampai lancar. Setelah itu cita-citanya setelah dia bisa apa? Ustadz, nanti kalau saya sudah pensiun, saya pengen pulang ke Padang. Ini orang Padang Pak, karena orang tua saya punya surau yang sudah diwakafkan. Saya mau ngajar ngaji anak-anak di situ. Saya mau ngenalin anak-anak huruf-huruf hijaiyah. Saya mau ngenalin anak-anak huruf-huruf Al-Quran Ustadz.
Allah, Pak, itu yang harus kita cari, Pak. Dengan umur kita yang semakin, kita ini kalau nasihat Ali bin Abi Thalib itu bagus, Pak. Begini nasihatnya. Innad dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirata qad irtahalat mukbilatan. Sesungguhnya dunia ini semakin menjauh, Pak. Kita ini nggak terasa. Dunia itu mundur ke belakang, kita maju. Dan dunia semakin ke belakang, semakin jauh. Kerasa nggak sih kira-kira? Harusnya kerasa ya. Dulu kita kalau kemana-mana jarak jauh naik sepeda masih kuat gitu kan. Sekarang wah, sebentar udah encok gitu kan. Kena hujan dikit gerimis langsung pilek gitu. Itu alamat itu, Pak. Ya. Itu alamat tuh. Ya, kemudian mulai bertumbuhan apa uban ya, mulailah, atau tenaga kita sudah mulai rapuh. Itu sudah menunjukkan bahwasanya dunia semakin menjauh ke belakang. Wa innal akhirata, dan akhirat itu semakin dekat, semakin maju, mendekat ke kita. Kita maju, dia juga maju. Sedangkan dunia mundur. Itu nasihatnya Ali. Falikulli wahidatin minha banun. Dan di antara keduanya ini, dunia dan akhirat ini punya follower, punya apa? Pengikut. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat, jangan jadi pengikut dunia. Itu pesannya, Pak. Nah, makanya kenapa yang saya ketemu orang-orang di KPK itu, saya langsung teringat itu, ya Allah, banyak orang-orang yang lupa kalau dunia itu sebetulnya sudah mundur, dia sudah maju ke akhirat. Kok sempet-sempetnya, karena mohon maaf, saya waktu ngisi kajian di KPK itu ada yang umurnya 70 sekian tahun, mantan gubernur, ya mungkin Bapak tahu lah ya, mantan gubernur mana itu, 70 tahun. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tutup umur kita dengan sebaik-baik amal soleh, insya Allah. Nah sekarang kita buktikan ya, Pak, Ramadan. Kenapa Allah anugerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan? Karena kita kalau mau bersaing dengan umat-umat terdahulu berat, Pak. 950 tahun itu umurnya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Umatnya itu ratusan tahun umurnya. Bahkan ada kisah tentang seorang ibu di zaman Nabi Nuh yang menangisi anaknya yang masih kecil. Nangis, kasihan anakku masih kecil sudah meninggal. Tahu anaknya umur berapa, Pak? Masih kecil, 60 tahun. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Nuh. Lalu ada orang menyampaikan, wahai ibu, tahukah engkau nanti akan ada di akhir zaman seorang nabi yang dikaruniai umat umurnya seumuran anakmu itu. Maka apa yang kamu lakukan, wahai ibunda? Gitu. Hah, ada ya umat umurnya cuman seumuran anakku ini 60 tahun? Ada nanti itu. Apa kata ibundanya ini? Wallah, kalau ada cuma dikasih 60 tahun, 70 tahun, maka tidaklah aku akan lewatkan pagi, siang, sore untuk menyembah Tuhanku, untuk bersujud kepada Tuhanku, untuk beribadah kepada Tuhanku, gitu, Pak. Jadi itu umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, kita umurnya pendek, tapi kita dikasih spesial apa? Bulan suci Ramadan. Yang kita kejar adalah salah satunya apa? Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Alf syahr itu berapa sih? Kalau di tahunkan itu ada berapa tahun? Ada yang tahu? 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih. Jadi kalau kita sudah 10 kali mendapatkan Ramadan dan 10-10-nya dapat Lailatul Qadar, insya Allah berarti 800 tahun, Pak, umur kita, Pak. Nah itulah. Tapi ngejar nggak ini? Niat ngejar makanya saya tanya ini sudah ke-17 udah pertengahan lewat ini. Apa kabar bacaan Quran kita? Insya Allah wajah-wajah udah hatam semua ini, Pak. Hatam lembar pertama.
Eh, berat Ustaz, saya kalau baca Quran tuh berat, kayak orang diruqyah. Ya itu berarti memang harus diruqyah dengan bacaan Quran gitu Pak. Ada, saya pernah ngeruqyah orang itu gara-gara dia baca Quran tuh keringet keringet dingin gitu, kayak mual gitu. Ah, udah terusin itu Pak, itu jinnya itu ngamuk itu Pak. Jadi kita tidak akan mampu mendapatkan halawah, apa halawah, nikmatnya bacaan Quran kecuali hati kita bersih. Kata siapa? Kata Utsman bin Affan. Beliau menyampaikan, lau tahurat qulubukum ma sami'tum bikalamillah. Kalau hatimu bersih, jiwamu bersih, kamu tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Gimana sih kalau kita makan, kalau lauknya sambel apa, teri gitu ya, makanan favorit apa gitu, itu pengennya nambah gitu. Kayak gitu Pak, baca Quran tuh kalau hati bersih ya, hati bersih, nambah pengen terus. Makanya jangan heran kalau kita membaca biografi ulama-ulama dulu itu, Imam Qatadah itu 3 hari sekali hatam. Berapa? 3 hari sekali hatam. Berarti 1 hari berapa juz? Halo? 10 juz. Kira-kira kita 10 lembar bisa ya, 10 juz ya, nanti dulu ya. Ada lebih dahsyat lagi, Imam Bukhari 1 hari sekali hatam. Berarti 1 hari 30 juz. Tapi bukan berarti dia hatam 1 hari besoknya nggak ngaji, enggak. Besoknya ngaji lagi, hatam lagi. Selama 30 hari Ramadan, setiap hari 1 kali hatam. Gimana itu ya? Ada lebih lagi dahsyat, Rabi' bin Sulaiman. Beliau menyampaikan, guru saya Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam, berarti 1 hari 60 juz. 60 juz. Kayaknya berat ya, kok bisa ya Ustaz ya? Saya tanya sekarang, kita ini kalau lihat anak-anak kita lagi main game di gadget itu ya, 3 jam kuat nggak? 5 jam? 10 jam? Waktu COVID itu Pak, banyak penelitian anak-anak itu ada yang meninggal gara-gara main game, terus lupa makan, lambungnya naik, penyakit, komplikasi, mati itu ada. Karena apa? Full seharian mantengin gadget. Kuat mereka. Kenapa kuat? Karena ruhus syahwat, karena syahwat. Kita ini kalau senang dengan sesuatu, senang hobi badminton, berapa set? Kalau fisik kuat, bisa berkali-kali. Nggak capek tapi nikmat, nikmat. Senangnya naik sepeda Pak, Jakarta Bogor kecil Pak. Apalagi sepedanya Brompton, apa sih Brom yang mahal-mahal tuh, genjot terus sampai Bogor bolak-balik enteng Pak. Karena apa? Seneng, karena hobi. Itu pun yang dirasakan ulama-ulama kita, orang-orang soleh. Baca Quran kurang. Nah, kita sekarang muhasabah Pak, jangan-jangan kita baca Quran masih berat. Maka salah satu dimuliakannya bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, unzila fihil Quran. Maka jangan sampai kita lepas dari Al-Quranul Karim Pak. Rasulullah saja kalau bulan Ramadan itu masih membaca Al-Quran dengan bahkan tadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Nah, kita lidu tsabbita bihi fuadak, kalau dalam surah Al-Furqan tuh, kita membaca Al-Quran tuh biar apa sih? Biar tenang, biar enak, biar dikuatkan sama Allah dengan masalah-masalah hidup kita yang tentunya tidak semua manusia mampu dengan ringan menghadapi tantangan hidup ini. Tapi karena ada iman, karena kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan mudahkan. Maka semoga Allah berikan kita umur yang penuh keberkahan. Man tala umruhu. Terakhir di Jepang itu ada daerah namanya Okinawa. Di sana itu rata-rata umurnya 100 tahun Pak. 90, 80 itu masih ke sawah. Wah, di sana bukan sawah, pegunungan ya. Apa nanam padi,
sayuran, bukan nanam sayuran, nanam apa segala macam. Kenapa mereka umurnya panjang-panjang? Setelah diteliti, bangunnya subuh, Pak. Bangunnya subuh. Kemudian sudah pikirannya itu udah positif. Pagi ini saya mau nanam ini. Pagi ini saya mau melakukan ini. Pagi hari itu kan luar biasa, Pak. Itu yang didoakan Rasulullah. Rasulullah berdoa apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka kalau subuh itu bangun, Pak. Itu udara masih seger, ya kan, masih enak, dan itu diberkahi karena doa Rasulullah, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Insya Allah semuanya ini di pagi hari karena kerjanya kan ya habis subuh langsung berangkat tempat kerja. Insya Allah itu berkah, Pak. Nanti akan Bapak rasakan anak-anaknya sehat, ya, nyekolahin anak duitnya ada aja, walaupun kadang-kadang wah kayak kurang, ada, insya Allah berkah, Pak. Nah, terus kita berusaha terus berdoa semoga di sisa-sisa umur kita bisa melakukan yang terbaik untuk kebaikan agama ini sampai nanti kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan umurnya dengan bekal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri umur yang diberikan Allah dan kita maksimalkan umur. Jangan sampai nanti ditanya an umrihi fi ma'afnah, kamu dikasih umur kamu gunakan untuk apa. Baik, kalau ada pertanyaan dari kajian yang saya sampaikan dipersilahkan. Baik, untuk jamaah bisa, mungkin ada yang mau dipertanyakan, silahkan langsung. Cukup sekira ya. Baik, sepertinya dari jamaah cukup, Ustadz. Mohon dipimpin doa penutupan kajian siang ini. Kelihatan yang banyak yang nggak sahur kayaknya, memang nggak ada tenaga untuk bertanya. Alhamdulillah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu kayfa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang belum sholat ba'diyah silahkan sholat ba'diyah ya, karena keutamaan ketika bulan Ramadan dilipat gandakan insyaallah. Astagfirullahaladzim fi ri'ayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.